Selamat pagi Mbak Ola dan juga Mbak Abed dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok The Karel izin mempresentasikan hasil identifikasi permasalahan komunikasi internal dan juga eksternal beserta dengan solusinya yang diambil dari bisnis project bersama UMKM The Karel. Nah, adapun anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, ada Farahmat Mikael Haji, ada Nafisa Angginauli, dan terakhir ada Mulia Syafira atau bisa dipanggil dengan Caca. Nah, jadi sebelum kita masuk ke permasalahan komunikasi dan internal, komunikasi internal dan juga eksternal, maka kita harus tahu dulu apa sih The Karel itu. Nah, jadi The Karel itu merupakan sebuah brand cemilan popcorn rumahan yang didirikan oleh Ibu Rosita. Nah, value dari The Karel itu sendiri itu ingin memberikan sebuah popcorn cemilan yang aman dan juga sehat, serta kualitasnya itu bisa memberikan rasa kebersamaan dan juga rasa aman bagi konsumennya. Nah, The Karel ini menggunakan bahan dari biji popcorn mushroom yang pasti itu juga premium beserta juga tanpa pemanis ataupun penyedap rasa yang berlebihan ataupun buatan dan pure alami. Serta popcorn The Karel ini menggunakan non GMO corn yang pasti ya aman banget buat kesehatan konsumennya. Nah, jadi The Karel itu juga sendiri itu juga udah PT yang namanya PT itu PT Karelindo Utama dan sudah ada sekitar 26 karyawan di The Karel itu sendiri yang terdiri dari 19 karyawan untuk operasional, terus juga 5 karyawan untuk sales dan 2 untuk kurir. Nah, serta The Karel itu sendiri juga udah ada manajer produksi dan juga manajer keuangan. Nah, terus juga The Karel itu bisnis apa namanya? Bisnis ini ya gimana? Bisnis model ya. Jadi bisnis model dari The Karel itu sendiri ada yang B2B dan juga ada B2C. Nah, B2B ini itu dibagi menjadi dua. Dekar itu menyediakan maklon bagi sebuah bisnis yang ingin memproduksi popcorn tapi nggak punya production house ya atau nggak punya tempat production ya, maka Dekar bisa menjadi pilihan untuk jadi maklon untuk memproduksi popcorn mereka. Nah, yang kedua ini Dekar itu memproduksi popcorn sendiri dengan nama Dekarel yang didistribusikan ke supermarket seperti hypermarket, hypermart, terus juga Superindo dan juga ada di Ion di supermarket Ion dan juga truk itu ada di The Farmers. Nah, jadi The Karel itu sendiri juga selain ke supermarket ini juga ke reseller-reseller cemilan. Nah, jadinya untuk B2B itu ada dua, jadi ada yang buat maklon dan juga ada yang ke supermarket ataupun reseller. Nah, sementara untuk B2C sendiri, The Karel itu juga udah mulai ekspansi lagi ke lewat marketplace, terus juga udah mainin lagi sosial medianya, dan juga ini ngebuat The Karel itu menjadi sebuah brand UMKM yang lagi coba adaptasi dari bisnis B2B ke B2C-nya. Jadi B2B tetap ada, tapi B2C juga jalan gitu untuk bisa menyaingi kompetitor di market uh, online market. Untuk keuangannya sendiri gimana The Karel itu? The Karel itu setiap bulan itu mampu menjual 1.500 kilogram lebih popcorn dengan harga sekitar 100.000 per kilogram. Jadi so far pendapatan kotor The Karel itu ada di angka 150 juta rupiah. Nah, terus juga di sini ada produk-produk The Karel, ada dua macam produk, ada yang ziplock dan juga ada yang packaging toples. Beserta ada 8 rasa ini mulai dari cheese sampai dengan juga sweet butter. Ini yang paling populer itu yang karamel. Nah, masuk ke permasalahan komunikasi internal. Jadi Descartes itu memiliki permasalahan komunikasi internal, terutama pada kurangnya wadah, tidak adanya wadah lebih tepat ya. Tidak adanya wadah untuk menyampaikan aspirasi dan juga saran yang merta antar stakeholder berdasarkan hasil observasi kami. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah ketika kami menanyakan sebuah perbedaan harga antara reseller dan juga harga marketplace official The Carl, itu terdapat gap harga yang cukup jauh. Nah, ketika kami menanyakan kepada salah satu manajemen mengatakan bahwa kita disarankan untuk langsung mempertanyakan itu kepada owner karena dia merasa bahwa sudah mencoba untuk memberikan saran tapi mungkin tidak didengar. Itu yang kami tangkap dari percakapan kami dengan salah satu manajemen tersebut. Nah, maka dari itu kami menyimpulkan bahwa adanya kurangnya aspirasi ataupun kurangnya menyampaikan kurang tidak ada wadah aspirasi untuk menyampaikan saran dan juga kritik di lingkungan bisnis Dakar itu sendiri. Yang mana berdasarkan penelitian terdahulu menurut Don, kalau misalnya komunikasi internal itu memiliki pengaruh yang signifikan gitu terhadap kinerja pegawai dengan motivasi variabel mediator dengan
motivasi sebagai variabel mediator yang juga memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Nah, di penelitian juga menyampaikan bahwa adanya wadah untuk menyampaikan saran dan juga kritik itu sangat penting untuk membangun komunikasi internal yang baik. Nah, sehingga kalau misalnya ini nggak dijalankan dengan baik, maka akan ada dampak-dampak terhadap bisnis, yaitu mungkin stakeholder merasa suara tidak didengar, terus juga kehilangan motivasi, terus juga pemilihan uh, decision making itu jadi kurang baik karena nggak ada aspirasi yang masuk itu kurang, terus juga jalur komunikasi yang jelas itu jadi nggak bagus, terus juga ada yang mungkin ada kesalahpahaman dan juga menimbulkan konflik, serta mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak jadi kurang motivasi karena suara tidak didengar. Nah, jadi maka dari itu kita tuh mempunyai solusi yang akan disampaikan oleh Caca. Selanjutnya, ke bagian strategi komunikasi internal The Karel. Alur komunikasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu vertikal atau top-down. Alur ini mengalir dari owner ke kepala pemasaran, kemudian ke admin marketplace, hingga operasional. Jenis informasi yang disampaikan berupa kebijakan harga, promo, dan berbagai arahan strategis perusahaan. Yang kedua yaitu vertikal atau bottom up. Alur ini bergerak dari operasional atau admin ke kepala pemasaran dan selanjutnya ke owner. Isi komunikasi biasanya berupa laporan kendala bisnis dan teknis, keluhan pelanggan, ataupun usulan perbaikan dari tim lapangan. Dan yang ketiga yaitu horizontal. Komunikasi dilakukan antara divisi sejajar seperti marketing, admin, produksi, dan gudang. Tujuannya untuk menyamakan data stok, visual produk, serta penyesuaian harga sehingga seluruh tim berada pada informasi yang sama. Yang kedua yaitu pesan komunikasi dari kunci komunikasi. Ada 4 pesan kunci yang menjadi fondasi komunikasi internal dari Dekarel. Yang pertama itu kejelasan informasi agar tidak ada interpretasi berbeda antar divisi. Yang kedua itu transparansi keputusan sehingga alasan perubahan dapat dipahami seluruh tim. Yang ketiga itu keterbukaan terhadap saran, yaitu untuk membangun budaya komunikasi dua arah. Yang terakhir yaitu kolaborasi antar tim guna mempercepat penyelesaian masalah operasional. Dan yang ketiga yaitu media komunikasi yang digunakan. Untuk mendukung komunikasi yang efektif, beberapa media digunakan yaitu yang pertama yaitu media cepat seperti chat atau telepon untuk koordinasi harian, pengingat tugas, dan instruksi singkat. Yang kedua yaitu media formal dan terstruktur misalnya dokumen atau email untuk menyampaikan aspirasi dan kendala internal secara lebih rapi. Ketiga yaitu pusat data integrasi berisi harga, stok, dan perubahan produk yang dapat diakses secara real-time oleh seluruh tim. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan SOP dan dokumen rapat, berfungsi sebagai referensi bersama agar semua pihak memiliki informasi yang sama dan konsisten. Selanjutnya yaitu implementasi dan contoh penerapannya. Yang pertama yaitu brief harian. Setiap tim ini menerima brief yang berisi fokus kerja harian, informasi promo yang sedang berjalan, serta update stok atau prioritas produksi. Tujuan utamanya ini untuk memastikan seluruh anggota tim memahami apa yang harusnya dicapai pada hari itu. Dengan adanya komunikasi yang konsisten ini, risiko miskoordinasi dapat berkurang secara signifikan dan setiap anggota dapat mengetahui tugas masing-masing dengan lebih jelas. Yang kedua, yaitu penyampaian keluhan dan evaluasi. Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk dapat menyampaikan keluhan, hambatan kerja, ide, maupun evaluasi kenyamanan bekerja. Seluruh respon yang masuk akan didokumentasikan. Dokumentasi ini memudahkan owner dan kepala pemasaran untuk menganalisis isu yang muncul dari berbagai bagian serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga budaya komunikasi dua arah yang terbuka dan konstruktif. Dan yang ketiga yaitu rapat evaluasi divisi. Rapat rutin dilakukan untuk mengevaluasi promo divisi, merangkum masalah utama, serta menentukan langkah perbaikan. Setiap keputusan atau hasil diskusi dicatat dalam bentuk notulen dan disimpan melalui Google Drive atau Notion. Dokumentasi ini menjadi acuan resmi bagi seluruh divisi dalam melakukan perbaikan operasional sehingga keputusan lebih konsisten dan mudah ditelusuri. Dan yang terakhir yaitu SOP atau informasi harga.
Untuk menjaga akurasi harga di marketplace, diterapkan SOP khusus terkait atau perubahan harga yang melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, admin mengidentifikasi kebutuhan perubahan harga. Dua, kepala pemasaran memverifikasi data agar sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga, owner memberikan persetujuan final. Yang keempat, yaitu perubahan harga kemudian dicatat dalam Google Sheet. Dan yang kelima, informasi tersebut disebarkan kembali ke seluruh tim melalui grup WhatsApp. Proses ini untuk memastikan bahwa alur tanggung jawab berjalan jelas, transparan, dan mampu mencegah kesalahan harga yang mungkin terjadi di marketplace. Nah, selanjutnya kita akan membahas permasalahan utama dalam komunikasi eksternal di Karel. Jadi, setelah observasi dan selama pendampingan di Karel ini, kami melihat bahwa akar permasalahannya adalah brand di Karel ini belum punya arah komunikasi yang jelas dan konsisten dengan konsumennya. Selama ini, aktivitas pemasaran di Karel ini masih bergantung dengan cara-cara yang tradisional seperti mouth to mouth atau bazar offline. Sebenarnya nggak ada yang masalah dengan aktivitas pemasaran tersebut, tetapi pendekatan ini jadi kurang cukup untuk membangun awareness di era digital sekarang ini, apalagi produk makanan ringan itu udah semakin ketat. Jadi harusnya media sosial di Karel ini menjadi ruang utama eh, untuk berkomunikasi dengan audiensnya, untuk memperkenalkan produknya, menunjukkan value premium, dan membangun hubungan yang kuat yang lebih dekat dengan audiens. Nah, ini kita lihat secara langsung waktu kita cek akun Instagramnya di Karel, ternyata postingan terakhirnya itu di bulan Juni lalu, dan semenjak itu udah nggak ada update lagi. Nah, karena nggak ada konten yang muncul di beranda pengikut, otomatis komunikasi dua arah dengan audiens itu ikut terhenti, konsumen jadi nggak tahu tentang informasi tentang The Karel, tentang produknya atau promonya. Jadi eh, brand ini terasa makin jauh dan kurang dekat di mata audiens. Nah, selain itu, konten yang pernah diupload sebelumnya tuh sebenarnya udah punya pola visual yang bagus dan udah lumayan konsisten, tapi masih miss di pemberian informasi tentang The Karel. Jadi banyak informasi penting tentang The Karel ini belum tersampaikan dengan jelas pada audiens, terutama kepada target market The Karel sendiri, yaitu ibu-ibu yang cari cemilan aman untuk keluarganya. Mereka ini nggak tahu kalau produk Karel itu non GMO, tanpa MSG, tanpa pewarna buatan, dibuat dari mushroom popcorn. Karena konten-kontennya kurang mengangkat value-value tersebut. Jadi informasi tersebut nggak sampai, orang jadi nggak bisa beda ini antara Dekarel dengan popcorn yang lainnya yang lebih murah. Nah, dari permasalahan tadi itu juga berdampak kepada bisnis Dekarel. Jadi karena media sosialnya nggak aktif, otomatis semakin dikit orang yang tahu dan ingat dengan brand Dekarel. Brandnya ini seperti jadi hilang gitu di timeline orang-orang. Padahal kalau ya, nggak muncul ya jadi semakin susah gitu untuk menempel di pikiran konsumen. Lalu karena nggak ada postingan baru, nggak ada interaksi, hubungan dua arah antara brand dengan konsumen itu juga jadi ikut hilang. Konsumen jadi akhirnya pasif dan nggak ngerasa dekat lagi dan nggak punya alasan kuat buat tetap engage dengan brand karya ini. Terus karena nggak ada aktivitas juga, orang tuh jadi nggak bisa komentar, ngasih testimoni, review yang muncul secara organik. Biasanya kalau misalkan brand itu upload konten, terus habis itu konsumennya komentar, terus dibalas lagi dengan di Karel, itu membuat social proof yang kuat yang bisa mempengaruhi orang ketertarikan untuk membeli brand Karel juga. Nah, ini belum ada lagi karena aktivitasnya terhenti. Terus yang paling penting juga value produk dari Dekarel ini sebenarnya bagus banget. Kayak produknya itu non GMO, tanpa MSG, tanpa warna dari jagung mushroom. Ini tuh juga belum tersampaikan dengan konsumen karena mereka mikirnya jadi nggak tahu keunggulannya itu apa. Mereka tuh akhirnya cuma ngeliat dari harganya, jadi bikin mereka mikir kenapa harus beli Dekarel, kan ada popcorn yang lebih murah. Ini yang bikin penjualan online, terutama di marketplace, itu jadi stagnan dan juga nggak naik-naik. Nah, selanjutnya eh, kita akan membahas tentang
strategi yang bisa diterapkan dari permasalahan tadi untuk komunikasi eksternal Dekarel. Nah, karena eh, media sosial Dekarel ini terhenti, nggak ada konten, nggak ada interaksi, jadi nggak ada yang ingat tentang brand Dekarel. Jadi strategi utamanya tuh fokus untuk mengaktifkan kembali media sosial Dekarel ini dengan lebih konsisten. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan oleh Dekarel itu mulai rutin upload konten, memperjelas arah komunikasinya, terus menonjolkan keunggulan produk seperti non-GMO, tanpa MSG, tanpa warna, terus menggunakan jagung mushroom dan lainnya, terus membuat visualnya yang lebih rapi, terus juga membuat konten-konten yang relate dengan target market Dekarel, yaitu ibu-ibu muda. Nah, dengan konten seperti ini, jadi bukan kayak sekedar upload, tapi membangun image bahwa Dekarel ini popcorn yang premium dan aman untuk dikonsumsi oleh keluarga. Dari strategi ini, dampaknya, jadi audiens itu mulai melihat Dekarel sebagai produk premium yang aman dikonsumsi keluarga dan bukan sekedar popcorn biasa. Yang kedua, dampaknya komunikasi dua arah jadi kembali hidup, orang jadi bisa komen, nanya, atau kasih feedback, sehingga hubungan dengan konsumen dengan brand itu jadi semakin dekat. Terus brand awareness yang meningkat karena postingan kalau misalkan konsisten, jadi postingannya itu muncul terus di timeline orang dan orang tuh jadi lebih gampang untuk ingat keberadaan tentang brand Dekarel sendiri. Nah, kalau misalkan sosial medianya udah kuat, Dekarel ini bisa memperkuat dengan strategi yang kedua, yaitu memperluas jangkauan dengan bekerja sama dengan KOL yang cocok dengan karakter Dekarel sendiri. Nah, di sini saya memberikan contoh Andriani Togina atau dikenal sebagai Doripo di Instagram. Kenapa saya memilih KOL? Contoh KOL Doripo karena Doripo sendiri itu seorang ibu-ibu muda dengan keluarga yang harmonis. Terus dia juga suka membagikan aktivitas bersama ketiga anaknya. Terus dia juga punya standar kualitas hidup yang tinggi. Terus kontennya sering natural. Terus juga emang punya audiens yang mirip target market Dekarel sendiri. Nah, untuk kolaborasinya tuh bisa membuat konten 2000 bisa membuat konten seperti memil bareng anak, seperti movie night atau lainnya. Terus kalau udah bekerja sama dengan KOL ini, jadi pesannya tuh bisa tersampaikan lebih alami dan juga nggak seperti iklan yang berlebihan. Nah, dampaknya sendiri, eh, yang pertama itu pesan brand itu bisa tersampaikan lebih meyakinkan karena datang dari figur yang terpercaya, terus juga menjangkau audiens Dekara lebih luas karena terkena exposure dari KOL sendiri, yaitu dari terus kepercayaan konsumen juga bisa menjadi meningkat karena ini rekomendasinya datang dari figur yang terpercaya, yang dapat dipercaya oleh audiensnya, terus citra Dekara sebagai popcorn premium itu semakin kuat karena KOL ini sendiri punya standar hidup yang tinggi. Dan juga beliau merupakan keluarga yang harmonis, jadi semakin cocok kalau misalkan digunakan karena target market Dekarel sendiri itu kan eh, seorang ibu keluarga yang ingin menyediakan cemilan yang aman untuk keluarganya. Jadi kalau misalkan kedua strategi ini bisa diterapkan dengan baik, komunikasi eksternal Dekarel jadi bisa jauh lebih efektif, terus brand positioning jadi lebih jelas, dan membangun hubungan konsumen yang lebih kuat. Nah, jadi setelah kita membahas permasalahan yang ada di internal, yang ada di eksternal, maka di sini kami akan merefleksikan diri kami yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 2 bulan ini di menjadi project bisnis Dekarel. Apa sih hambatan juga tantangan komunikasi yang dialami tim Dekarel ini? Nah, kalau untuk hambatan sendiri, kami merasa adanya gap yang cukup jauh antara manajemen Dekarel dan juga kami sebagai generasi Z, dan generasi boomers itu mendominasi di manajemen Dekarel. Jadinya kita tuh perlu menyesuaikan uh,
komunikasi kita untuk lebih sopan dan juga meminimalisir gestur-gestur yang dirasa itu kurang baik dan juga bisa menimbulkan misinterpretasi gitu. Takutnya mungkin ada yang sakit hati dengan sebuah beberapa gestur. Maka dari itu kami meminimalisir segimana mungkin agar komunikasi bersama The Carol itu menjadi lebih baik gitu loh, dan menjadi lebih dua arah dan teratur dan nggak ada konflik yang ditimbulkan dari permasalahan komunikasi ini. Nah, sementara untuk tantangan sendiri, kami merasa di dalam internal tim kami, baik itu dengan saya, dengan Caca, terus juga dengan Anggi, bahwa kami itu masih tantangan itu masih tantangan itu bukan masih tantangan itu adalah kami itu bagaimana cara itu membangun chemistry tim yang baik, karena ini pertama kali kami bersatu di dalam proyek ini dan kami segimana mungkin kita itu bisa membangun chemistry tim yang baik agar proyek ini tuh lancar gitu. Nah, cara-cara yang kami lakukan itu seperti melakukan pengerjaan barengan, baik itu online Zoom ataupun call. Terus juga kita juga cerita-cerita mengenai di luar dari di luar dari project ini, sehingga hasilnya itu akan jadi lebih baik gitu loh, chemistry tim yang kami bangun. Nah, setelah itu kami rasa kami sudah mulai ada peningkatan, mulai dari awal yang belum ada chemistry sampai sekarang chemistry kami sudah sangat baik. Nah, jadinya pengerjaan di project The Carol ini tuh juga lebih lancar gitu loh, dengan chemistry tim yang baik. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.